السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قبل خلق آدم، وأكرمه على سائر الرسل فكنا أكرم الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من لظى جهنم، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الفاتح الخاتم المعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dan yang ulun cintai adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kalimah inilah yang pantas untuk sesering mungkin kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita sekalian, termasuk ditakdirkannya kita pada malam hari ini berkumpul di rumahnya yang mulia ini, di rumahnya yang penuh dengan barakah ini, guna bersama-sama turut serta kita merayakan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Besar harapan kita kepada Allah, semoga kehadiran kita di rumahnya yang mulia ini dengan niatan yang sama, ingin menghadiri undangan dari panitia perayaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan tercatat di sisi Allah sebagai salah satu tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya nanti Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah selalu dan untuk selamanya ke haribaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di jalannya. Tak terkecuali kita pun juga berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun tinggi dan agungnya kedudukan seseorang di sisi Allah, baik dia seorang ulama, seorang wali, bahkan seorang nabi sekalipun, kalaulah orang tersebut sudah wafat, kalaulah orang tersebut sudah meninggal dunia, biasanya yang akan diperingati orang adalah hari haulnya atau hari wafatnya. Kita di Banjar ini sering mendengar ada orang mengadakan haulnya Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, orang mengadakan haulnya Datuk Kelampayan, orang mengadakan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, atau bahkan orang mengadakan haulnya guru kita sekumpul yang dihadiri oleh jutaan manusia. Mereka ini bahkan mungkin ada di antara pihak yang pernah mendengar ada orang mengadakan haulnya Nabi Allah Hud alaihi salam di Hadramaut sana, biasa setiap bulan Sya'ban. Dan mereka ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, Datuk Kelampayan, guru sekumpul Nabi Allah Hud alaihi salam adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun betapapun tinggi dan agungnya kedudukan mereka di sisi Allah, setelah wafatnya
yang diperingati orang adalah hari haulnya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dahulu sampai kita sekarang, dan kita yakin sampai akhir zaman pencinta-pencintanya Rasulullah akan terus merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba ulun betapa melawan pian-pian di sini, terutama yang tuha-tuhanya. Pernahkah pian mendengar selama hidup pian ada orang mengadakan haulnya Nabi Muhammad? Hah? Ada kan? Nah, yang kita tahu atau yang kita dengar atau bahkan kita diundang adalah orang merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, maulid ini sebenarnya yang pas itu kalau dalam bahasa kita perayaan. Jadi bukan peringatan. Karena bahasa Arabnya pun ihtifal maulidin Nabi, perayaan maulid Nabi, perayaan maulidnya Rasulullah SAW. Nah, ini nih, mungkin sebagian anak-anak pesantren semuanya, pesantren semua ini pesantren di Pemangkik. Jadi di Pemangkik itu ada pesantren, ngaran pesantrennya Islahul Aulad. Dan kebetulan pimpinannya atau mudirul ma'hadnya itu kawan dulu. Kami terima pas tamat aliyah di Darussalam terima. Kirim salam lah dengan mudirnya Guru Haji Sairadi. Kawan dulu, subhanallah. Jadi apa artinya? Kada pernah kita mendengar orang memperingati wafatnya Nabi, tapi yang dirayakan adalah maulidnya Rasulullah, ihtifal, perayaan maulidnya Rasulullah. Artinya kita disuruh bergembira menyambut maulidnya Rasulullah. Sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umat-umatmu, hanya dengan fadl karunia dari Allah dan rahmatnya Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan kegembiraan mereka itu lebih baik dari harta-harta yang mereka kumpulkan. Jadi gembiranya kita dengan menyambut maulidnya Rasulullah itu jauh lebih baik dari harta-harta kita yang kita simpan, yang kita kumpulkan. Karena kegembiraan kita merayakan maulidnya Rasulullah ini pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan balas. Yakinlah Allah pasti akan balas. Jadi tidak ada yang sia-sia yang pian korbankan untuk merayakan maulid Rasulullah, baik itu tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin duitnya untuk menyumbang, ini pasti akan dibalas. Pian semua yang hadir di sini pastilah atau sebagian besar pian ini hafal surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah di ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mengajak keluarga beliau terdekat lebih dahulu untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada beliau sebagai utusannya Allah, sebagai rasulnya Allah. Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Ajak mereka, kata Allah, agar mereka beriman kepadaku dan juga beriman kepadamu sebagai utusan. Mendapatkan perintah seperti ini, lalu Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengumpulkan keluarga beliau. Ada yang menyebut ketika itu beliau mengumpulkan keluarga beliau di Bukit Sofa. Jadi acil-acil sidin, paman-paman sidin nih kalau bahasa kita banyaknya, sepupu-sepupu sidin dikumpulkan di bukit itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kata baginda Rasul, "Wahai keluargaku, wahai paman-pamanku, wahai acil-acilku, sepupu-sepupuku, apakah kalian percaya kalau seandainya aku katakan dari kaki bukit ini keluar seekor kuda?" Nah, ini pertanyaan Nabi sebenarnya kada masuk akal, tapi ini pancingan Rasulullah. Ini sampai kita tahu dari apa? Dari batu, bukitnya itu dari batu. Kata Nabi, percayakah kalian kalau aku katakan dari bukit ini keluar seekor kuda? Tapi subhanallah, mereka semua mengatakan, percaya wahai Muhammad. Kami percaya. Apapun yang kau katakan, kami percaya.
karena kami tahu kau tidak pernah berbohong. Oleh karenanya engkau kami beri gelar Al-Amin. Mendengar jawaban ini lalu kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai keluargaku, wahai paman-pamanku, wahai acil-acilku, sepupu-sepupuku, ketahuilah bahwa aku diperintah oleh Allah untuk mengajak kalian agar beriman kepada Allah, meninggalkan menyembah berhala, jangan menyekutukan Allah. Dan aku juga mengajak kepada kalian agar kalian percaya kepadaku bahwa aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tiba-tiba seorang laki-laki dengan suara yang lantang, dia berkata di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apa hanya karena ini kau kumpulkan kami di tempat ini? Engkau telah mengganggu waktu istirahat kami, engkau membuang waktu kami, engkau benar-benar celaka wahai Muhammad. Laki-laki yang menyumpahi Rasulullah ini tak lain adalah paman beliau yang kita kenal dengan sebutan Abu Lahab. Nabi disumpahi oleh paman beliau ini, beliau sama sekali tidak menjawab, beliau sama sekali tidak membalas, beliau hanya diam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah, Allah tidak rela kekasihnya ini disumpahi oleh seseorang walaupun orang itu adalah pamannya sendiri. Allah yang balas sumpahan Abu Lahab ini, maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata Allah, bukan Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab yang celaka. Dan benar saja apa yang difirmankan oleh Allah, sampai wafatnya Abu Lahab ini dia tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mati dalam keadaan kafir dan dalam keadaan hina. Tetapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sela-sela jarinya keluar air yang bisa diminum. Jadi hari Senin dapat kesempatan istirahat. Diringankan siksanya setiap hari Senin. Jadi perayaan setiap Senin dari siksaan. Nah, ini diceritakan oleh saudaranya sendiri, paman Nabi yang lain, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas mengatakan beliau bermimpi melihat keadaan Abu Lahab itu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula lah sebabnya seorang ulama besar dari Damaskus, beliau Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimishqi mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran jaa jammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi yaumil isnain daiman yukhaffaf anhu lisururi bi Ahmada, fama dhannu bil abdi alladhi tul umrihi bi Ahmada mahbuban wa kana Ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahidan." Kata beliau, "Idza kana hadza kafiran ta'amad jammuhu." Jikalah ini seorang kafir, yakni Abu Lahab, yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Tabbat Yada Abi Lahab. Namun datang berita, ada kabar yang menyatakan bahwa setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisurur bi Ahmada, karena gembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sangkaan kalian kepada seseorang yang dia beriman kepada Allah dan dia juga beriman kepada Rasulullah dan dia gembira merayakan maulidnya Rasulullah? Kira-kira apa yang akan Allah berikan? Tentu lebih dari apa yang Allah berikan kepada si Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini gembira ketika mendengar lahirnya Rasulullah. Ketika lahirnya Rasulullah itu beliau dapat kabar, Abu Lahab ini, dari seorang jariyahnya namanya Suwaibatul Aslamiyah. Datang kepada Abu Lahab mengabarkan, "Wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu, anak dari saudaramu Abdullah, seorang laki-laki yang berwajah tampan."
Gembira Abu Lahab, baru kemudian mengatakan, wahai Suwaibatul Aslamiyah, anti hurun, engkau merdeka, engkau bebas. Karena Suwaibatul Aslamiyah ini adalah budaknya atau jariyahnya dari Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab yang memberi kabar dimerdekakan. Jadi kegembiraan Abu Lahab karena disia-siakan oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang beriman, tentu Allah akan lebih lagi membalasnya. Oleh karena itu jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa terbebani ketika kita hadir untuk sama-sama merayakan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat dicintai oleh Allah. Dari kejadiannya saja Allah ciptakan Rasulullah sesempurna-sempurna makhluknya. Disebutkan di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melihat yang di belakang sama jelasnya dengan melihat yang di depan. Jadi Nabi melihat yang di muka ini, yang di belakang itu sama jelasnya dengan yang di belakang. Seakan-akan Allah berikan mata di belakang, padahal tidak ada matanya, cuma jelas melihat Nabi. Kalau kita hendak melihat yang di belakang harus salah, harus berpaling dulu. Tapi bagi Rasul kada. Ini hebatnya Rasulullah. Kemudian lagi disebutkan di antara keistimewaan Rasulullah secara fisiknya itu adalah beliau Rasulullah ini tidak pernah menguap. Jadi kalau misalnya ada guring, yang guringnya jangan ada pakai diawali dengan menguap, beda lawan kita. Kita kalau ngantuk biasanya diawali dengan menguap. Kenapa Nabi kata? Karena memang menguap itu dari syaitan. Makanya kita disunahkan ketika menguap itu ditutupi pakai tangan kiri, di situ baca auzubillah. Jangan dibiarkan untung orangnya terbuka, malah dia dilebih-lebihkan, ada pakai suara lagi. Dari syaitan. Nah, Nabi kita tidak pernah menguap. Jadi kalau ada guring aja. Kalau kita biasa menguap, biasanya tanda kalau menguap itu tanda seseorang itu mengantuk. Nah, kemudian lagi di antara keistimewaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tubuh beliau tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Pakaian beliau. Kenapa? Karena memang lalat itu inya biasanya hinggapnya di tempat-tempat yang kotor yang ringan. Jadi Allah kali ini hinggap itu lalat untuk hinggap di tubuhnya Rasulullah. Kemudian lagi di antara keistimewaan beliau adalah bahwa Rasulullah SAW ini beliau kata baambayang dalam bahasa kita Banjarnya. Nabi itu kata baambayangnya. Kalau kita ada ambayangnya, Nabi kata baambayang. Kenapa? Karena Rasulullah diciptakan dari nur, dari cahayanya Allah. Jadi Nabi itu kata ambayangnya. Kalau kita ada ambayangnya. Tapi karena kalau misalnya pian bulik dari tempat ini, dari langgar ini, bulik ke rumah, lalu melihat pian kada baambayang, melihat pian sorang, pian kada baambayang, itu jangan kehimungan pian. Oh, aku jangan-jangan sama Rasulullah juga yang kada baambayang. Jangan kehimungan, itu piannya aja yang kada melihat, orang lain tetap melihat ambayang pian. Nah, kalau kita ini kada melihat ambayang kita, nah maka banyak baca istighfar. Lawan orang di rumah itu berarelaan, lawan tetangga-tetangga. Insya Allah kada lawan lagi. Yang melihat, yang kada apa. Kalau Nabi memang seasalnya kada berambayang, kada bebayangan, berambayang. Jadi dari segi fisik beliau luar biasa, banyak lagi yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang Allah ini sangat-sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga Allah selalu ingin namanya bergandeng dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap pintu surga, di depan pintu surga ada tulisan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ingin senantiasa bergandeng dengan namanya Rasulullah. Disebutkan oleh Imam An-Nasafi radhiyallahu anhu, ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu dulu pernah
Pernah Rasulullah ini, kalau bahasa kita Banjarnya ini, bertampak baolah utas. Tahu tas? Mungkin ada tahu tas apa? Cincin. Nah, waktu itu yang ahlinya ini, orang kita biasanya nyebutnya kamasan. Yang ahlinya ini, yang baolah utas ini orang Yahudi. Jadi bukan orang Islam. Dia ahlinya baolah utas itu. Jadi Nabi bertampaknya di situ. Nah, ini juga bisa menjadi dalil bahwa kita muamalah dengan orang yang non-muslim itu boleh. Karena Nabi melakukannya. Nah, lalu kemudian Nabi ini bertampak utas, bahannya itu dari perak. Jadi bahannya dari perak. Dan kada pakai mata, kada pakai permata. Jadi pakai perak aja. Karena memang dalam Islam kalau pakai emas laki-laki hukumnya haram. Jadi laki-laki biar sugihnya kayak apa aja, lalu kemudian pakai perhiasan emas, maka hukumnya haram. Kada boleh. Nah, jadi yang untung nih ibu-ibu, kalau lakinya sugih yang pakai emas saja, Pak. Ibu-ibu yang pakai emas, laki kada boleh pakai emas, haram hukumnya. Tapi laki masih boleh dipanggil mas. Boleh ke laki? Cuma pakai emas saja kada boleh. Nah, lalu kemudian Nabi menjelaskan kepada si orang Yahudi ini, yang kamasan ini, yang bisa membuat utas ini, cincin. Jadi Nabi itu bentuknya begini. Kemudian Nabi minta agar di atas cincin itu diberikan tulisan kalimat La ilaha illallah. Jadi minta diberi tulisan La ilaha illallah. Ringkas cerita, dikerjakanlah oleh orang Yahudi ini karena memang dia ahlinya. Selesai, lalu kemudian sebelum diantar diserahkan ke Rasulullah, diperiksanya dulu cincinnya, bentuknya sesuai, kemudian ada tulisannya La ilaha illallahnya. Selesai, baru kemudian diserahkan ke Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi buka, Nabi lihat cincin itu bentuknya memang sesuai dengan apa yang beliau pesan, tapi tulisannya ada tambahan. Ini yang mengolah Rasulullah terkejut. Tulisan tambahannya apa? Muhammadur Rasulullah. Nabi cuma pesan La ilaha illallah, tapi kenapa ada tulisan Muhammadur Rasulullah? Karena tidak sesuai dengan pesanan Rasulullah pun, kalau bahasa kita ini komplain, protes. Ya Nabi ini kenapa ada tulisan tambahan? Orang Yahudi itu lebih terkejut lagi. Katanya, wahai Muhammad, aku hanya tuliskan pesananmu saja, yaitu kalimat La ilaha illallah. Adapun Muhammad Rasulullah, aku kada tahu jalan. Dari mana tulisannya? Udah, karena udah jadi, udah akhirnya dibayar oleh Rasulullah SAW. Nabi masih dalam kebingungan, ini kenapa ada tulisan Muhammad Rasulullah? Tidak lama datang malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi salamnya. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, Inna Allah Ta'ala yukrimuka salam. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkirim salam kepadamu. Wa yaqul, dan Allah berfirman, In kunta katabta ahabbal asma ilaik, wa ana katabtu ahabbal asma ilayya. Kata malaikat Jibril, Allah berfirman, wahai Muhammad, kalau engkau menuliskan nama yang kau cintai, nama yang engkau paling cintai, maka aku juga, kata Allah, aku ingin menuliskan nama orang yang aku cintai. Jadi yang menuliskan Muhammad Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu cerita menunjukkan betapa kecintaan Allah kepada Rasulullah itu luar biasa. Di antara bukti bahwa Allah sangat cinta kepada Rasulullah, ini hadis cukup terkenal. Nabi bersabda, Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Al-hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita, barang siapa yang membaca salawat atasku satu kali, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Jadi yang membalasnya Allah, kan Rasulullah. Yang membalas Allah, dibalasnya 10 kali lagi. Kita baca, seandainya saja kita baca salawat sekali, Allah balas sekali aja 2, kita masih untung besar. Karena yang membalas Allah.
Ini malah 10 kali Allah membalas. Ini menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita juga diwajibkan untuk mencintai Rasulullah melebihi dari kita mencintai yang lain. Bukan hanya kita, tapi kita juga diwajibkan mengajari anak-anak kita agar mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kita harus kenali dulu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, ada 2 cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Yang pertama dengan kita banyak membaca riwayat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana kecintaan para sahabat kepada beliau. Atau mungkin kita baca tentang mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, sehingga akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, selain dari membaca, adalah dengan banyak mendengar dari para habaib, dari para ulama tentang cerita Rasulullah, tentang cerita para sahabat yang cinta kepada Rasulullah dan yang lain-lainnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah yang padahal sebelumnya kita tidak pernah minta kepada Allah. Adakah di antara kalian yang pernah meminta sebelumnya kepada Allah, ya Allah, kalau ulun kalian dilahirkan, jadikan ulun umat Nabi Muhammad? Tidak ada seorang pun dari kita yang pernah minta sebelumnya. Namun Allah memberikan anugerah besar tersebut kepada kita, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah. Nabi Allah Musa menurut riwayat pernah meminta kepada Allah setelah tahu bagaimana istimewanya menjadi umat Rasulullah. Namun oleh Allah tidak diperkenankan karena Nabi Musa sudah dipilih oleh Allah sebagai Rasulnya. Dan kita alhamdulillah kita hidup jauh dari Rasulullah. Kita tidak pernah memandang langsung bagaimana tampannya wajah Rasulullah. Kita tidak pernah menyaksikan langsung bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga kita tidak pernah melihat langsung bagaimana dahsyatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Namun cahaya iman itu diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita beriman, kita percaya dengan Rasulullah dan apa yang beliau bawa, yakni mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zamannya Rasulullah ada seseorang yang disebut dengan sebutan Abu Jahal. Kalian semua pernah tahu Abu Jahal. Kita tahu keadaannya aja, kita pernah melihat orangnya kayak apa. Dan kita tahu Abu Jahal ini siapa? Abu Jahal adalah orang yang sangat benci kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ini disebutkan dalam sebuah riwayat dia pernah menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau engkau ini benar seorang Rasul, engkau ini benar seorang Nabi, setiap Rasul, setiap Nabi pastilah akan diberikan mukjizat. Sekarang wahai Muhammad, kata Abu Jahal, coba perlihatkan mukjizat itu. Lalu dia menunjuk ada sahrah, ada satu batu besar ketika itu. Kata Abu Jahal, coba wahai Muhammad, kau keluarkan dari batu besar itu seekor burung merak. Burung merak kita tahu burung yang bulunya indah, bulunya sangat indah burung merak. Coba kau keluarkan dari batu itu wahai Muhammad, kemudian dia terbang ke hadapanmu dan dia kemudian menyaksikan bahwa engkau benar diutus oleh Tuhanmu sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya. Kalau ini bisa terjadi, kata Abu Jahal, maka aku akan ikut ajaranmu wahai Muhammad. Dia akan beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pernyataan dari Abu Jahal ini, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Abu Jahal, benarkah apa yang kau katakan ini? Engkau akan beriman seandainya apa yang kau minta itu tadi dikabulkan oleh Allah? Kata Abu Jahal, benar wahai Muhammad. Kita tahu Rasulullah ini seandainya bisa, Nabi itu kepingin semua manusia ini beriman kepada Allah agar supaya jangan ada yang masuk nerakanya. Itu yang diinginkan Nabi. Kata
tapi kan Allah tentukannya lain. Jadi neraka itu harus ada isinya. Walaupun gak ada isinya sia-sia, diciptakan oleh Allah. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang dipinta oleh si Abu Jahal ini agar diperkenankan oleh Allah. Tiba-tiba dalam riwayat, Nabi belum selesai berdoa, batu itu mengeluarkan suara. Anna alinal mar'ah. Dia merintih sebagaimana merintihnya seorang ibu yang akan melahirkan anaknya. Nah, ulun kan bisa mencontohkan kayak apa? Majan merintih, ibu-ibu yang tahu kayak apa anak melahirkan. Jadi suaranya itu terdengar, Abu Jahal pun mendengar. Kemudian keluarlah dari batu itu sedikit demi sedikit tubuh daripada burung merak ini, sampai keluar seluruhnya. Dan disebutkan dalam riwayat, luar biasa indahnya bulu dari burung merak ini. Setelah keluar tubuhnya sempurna, dia pun terbang. Baru keluar bisa langsung terbang. Terbang ke hadapan Rasulullah, dan di hadapan Rasulullah dengan suara yang fasih, jelas suaranya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dilihat langsung, disaksikan langsung oleh Abu Jahal dengan mata kepalanya sendiri. Tapi apa kata Abu Jahal setelah melihat kenyataan ini? Dengan sombongnya dia berkata, ma asharaka ya Muhammad wa sihruka asharu min saharati Fir'aun. Alangkah hebatnya sihirmu ini wahai Muhammad. Sihirmu ini lebih hebat dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah hanya dianggap sebagai sihir oleh si Abu Jahal, dan dia pun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita alhamdulillah kita kadang melihat, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam kitab Risalah Qusairiyah. Suatu waktu Rasulullah ini duduk bersama para sahabat. Ketika duduk itu tiba-tiba Nabi ini berkata dengan suara yang lirih dan mata beliau itu berkaca-kaca. Apa kata Nabi? Mata al-ahbabi. Kapan aku ini akan dipertemukan oleh Allah dengan kekasih-kekasih hatiku? Sahabat terkejut. Kata sahabat, bi abina wa ummina awalasna ahbabak ya Rasulullah. Demi ayah kami, demi ibu kami, bukankah kami para sahabatmu yang ada di depan ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum lalu mengatakan, antum ashabi. Kalian yang ada di hadapanku ini adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Amma ahbabi fahum qaumun lam yarawni wa amanu bi wa ana ilaihim bi asyraf la aksar kama qala. Adapun kekasih-kekasih hatiku, kata Rasulullah, mereka adalah satu kaum yang datang setelah aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu, aku ingin berjumpa dengan mereka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat-umat Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai penutup, ulun akan cerita satu cerita, mudah-mudahan biar cerita ini kena ingat dan bisa dibawa pulang ke rumah, diceritakan di rumah. Mudah-mudahan dengan mendengar cerita ini akan bertambahlah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang-panjang kesian buku hanya jauh benar ya. Nah, jadi disebutkan dalam riwayat bahwa ketika wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak semua sahabat ada di Madinah. Jadi ketika Nabi kita wafat, tidak semua sahabat ada di Madinah. Ada sahabat yang jauh dari Madinah. Di antara sahabat yang jauh dari Madinah ketika Rasulullah wafat adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berada di Yaman. Beliau jauh dari Madinah bukan keinginan beliau. Beliau menjalankan tugas dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari orang Yaman tentang Islam.
bahari, kata kayu ini kan pakai pesawat, hari cuma pakai unta, perjalanannya bisa makan mungkin berbulan-bulan hanya bisa sampai. Kalau ini menurut pelajar-pelajar kita itu dari Yaman itu ke Mekah 2 hari 2 malam kalau berbis. Nah, bayangkan kalau mau unta biar berapa itu perjalanannya. Jadi di satu malam ketika Sayyidina Mu'adz ini berada di Yaman, beliau bermimpi. Di dalam mimpi beliau itu ada seseorang yang berkata kepada beliau. Orang ini mengatakan, "Ya Mu'adz, atanam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam baina atbaqit turab." Bahasa kitanya mungkin ini terjemahan bebas. "Wahai Mu'adz, nyamannya ikan guling. Nyamannya ikan guling. Rasulullah sekarang ini sudah berkalang tanah." Artinya Rasulullah sudah terbangun. Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari tidur beliau, gemetar badan beliau, menangis. Akhirnya sedikit terkelak-kelak, mimpi lagi sampai 3 kali beliau bermimpi seperti itu. Nyamannya ikan Mu'adz guling, Rasulullah itu sudah berkalang tanah. Akhirnya beliau selanjutkan bangun, sebagaimana kebiasaan beliau bangun tengah malam, beliau ambil air wudu, beliau kemudian sembahyang malam. Setelah itu beliau ambil Quran, sebagaimana amalan beliau tiap malam baca Quran, diambil Al-Quran. Ketika dibuka Al-Quran itu, yang pertama kali dilihat oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah ayat yang berbunyi, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Menangis lagi seperti, "Ya Allah, kayak apa kabarnya Rasulullah di Madinah?" Kita kan tahu, bayangkan kayak apa perasaan beliau. Kalaulah beliau seandainya zaman itu sama dengan zaman kita, ulun yakin beliau pasti akan ambil HP sini. Beliau pasti akan telepon ke Madinah. Kalau perlu pakai apa? Video. Cuma zaman bahari, telepon biasa aja belum ada. Gelisah hati beliau memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau bertekad, kata beliau, "Besok aku harus pulang ke Madinah. Aku harus tahu apa keadaan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW." Akhirnya ringkas cerita, besoknya beliau persiapkan kendaraan beliau, onta sidin, kemudian dengan perbekalannya seorang diri beliau melakukan perjalanan dari Yaman menuju Madinah. Kita tahu mengarungi padang pasir yang sangat luas. Siang beliau kepanasan, malam kedinginan. Di tengah jalan beliau selalu mengatakan, "Wa Muhammadah, a'anta fawqal ardi am tahtaha?" Duhai kekasihku Muhammad, apakah engkau masih ada di atas bumi atau sudah berkalang? Sepanjang jalan sambil menangis. Akhirnya beliau sampai juga ke Madinah. Ketika masuk tapal batas kota Madinah, beliau melihat ada seorang laki-laki dengan menundukkan kepalanya. Dia membaca satu ayat yang ayat itu diulang-ulang oleh si lelaki ini, dan kita semua hafal ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Orang ini bacanya sambil menangis. Didekati oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika dia merasa ada yang mendekatinya, lalu orang ini kemudian menengadahkan kepalanya. Dia lihat yang datang adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tidak tahu bahwa baginda Rasul sudah meninggal dunia?" Mendengar ini, Sayyidina Mu'adz, apa kalau bahasanya kayak disambar petir, beliau langsung pingsan. Mendengar kenyataan bahwa Rasulullah ternyata sudah wafat. Dalam riwayat cukup lama beliau pingsan sampai akhirnya beliau sadar. Lalu kemudian beliau bergegas menuju rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sampai depan pintu rumah Sayyidah Fatimah, beliau mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Tangisan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang lainnya. Lalu beliau minta untuk, "Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah."
Salam sejahtera untuk kalian wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dari dalam salamnya, kemudian dibuka pintunya. Yang membuka pintu ketika itu dalam riwayat disebutkan adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa terkejutnya Sayyidah Fatimah melihat kedatangan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bahasa kitanya, Sayyidina Mu'adz, siapa yang mengabari ini? Tidak ada orang yang mengabari. Kalaupun kabar datang mungkin berbulan-bulan hanya sampai kabarnya. Tapi karena kecintaan yang luar biasa dari seorang sahabat ini kepada Rasulullah, Allah akan memberitahu tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada yang mengabari wahai Fatimah. Cuma saja beliau cerita, aku waktu di Yaman itu mimpi ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini sudah nikah. Kata Sayyidah Fatimah, benar wahai sahabatnya Rasulullah. Cuman sebelum wafatnya Rasulullah itu pernah berpesan kepadaku, kata Sayyidah Fatimah, wahai anakku Fatimah, kalau nanti sahabatku Mu'adz bin Jabal kembali ke Madinah ini dan aku sudah tidak ada lagi, kata Rasulullah, maka sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa dia akan menjadi imamul ulama yaumul qiyamah. Dia akan menjadi imamnya para ulama nanti pada hari kiamat. Disampaikan ini kepada Sayyidina Mu'adz bahwa Rasulullah kirim salam. Rasulullah mengatakan bahwa beliau nanti akan menjadi imamul ulama yaumul qiyamah, menjadi imamnya para ulama di hari kiamat. Menangis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Lama beliau menangis, kemudian beliau minta tunjukkan di mana makamnya Rasulullah SAW. Ditunjukkan dan beliau pun mendatangi makam Rasulullah SAW, dan di hadapan makam Rasulullah beliau menumpahkan kerinduan, kecintaan dan kerinduannya kepada Rasulullah. Beliau menangis di hadapan makam Rasulullah SAW. Inilah salah satu cerita betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu betul bahwa Rasulullah ini adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka sejaman dengan Rasulullah, jadi tahu betul kayak apa Rasulullah. Adapun kita yang jauh hidupnya dari Rasulullah ini, kada pernah melihat langsung kayak apa Rasulullah. Oleh karenanya perlu diingatkan, salah satu cara mengingatkannya adalah dengan mengadakan maulid ini. Sehingga di dalam maulid ini diceritakan sebagian dari keistimewaan Rasulullah untuk menumbuh suburkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi jangan pedulikan orang yang mengatakan maulid bid'ah apa segala macam, maulid sesat. Jangan diherani, biar aja. Kita tetap maulid. Apa salahnya maulid? Mengenang Rasulullah. Bahkan dalam riwayat inna dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika kita bercerita tentang walinya Allah saja, Allah turunkan rahmat. Bagaimana kalau yang diceritakan adalah Rasulullah? Rasulullah ainur rahmah. Beliaulah rahmat yang sebenarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar cerita itu tadi makin menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga semangat kita untuk rajin membaca salawat kepada Rasulullah. Ketahuilah salawat yang kita baca kepada Rasulullah sama sekali tidak ada manfaatnya untuk Rasulullah, tapi manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ini yang mungkin dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besar harapan kita kepada Allah, semoga Allah senantiasa meridhai kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita zahir dan batin, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kita juga berharap semoga wabah penyakit yang sekarang ini menimpa kita seluruh dunia, apa namanya COVID ini, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salah dan khilaf, kurang dan lebihnya mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.